Imam Al-Ghazali dalam karya terkenalnya yaitu Kitab Ihya Ulumuddin mengisahkan seorang ahli maksiat yang dikenal masyarakat sebagai sampah masyarakat. Adapun kesehariannya hanya mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat pelacuran atau tempat hiburan. Suatu hari yang panas, orang lelaki ahli maksiat yang tenggelam dalam dosa meninggal dunia. Tidak ada anggota masyarakat yang simpati pada jenazah lelaki setengah baya yang tinggal di sudut kota Basrah ini, termasuk kepada keluarganya. Istri almarhum sendiri tidak menemukan anggota masyarakat yang berkenan membantunya untuk memikul jenazah suaminya yang pemabuk ini, karena memang tetangganya juga tidak mengenalnya saking ahli maksiat suaminya. Istri almarhum sendiri terpaksa membayar 2 orang untuk memikul keranda yang berisi jenazah suaminya ke musola. Ia juga tidak menemukan jamaah musola yang berkenan mensolatkan jenazah suaminya. Istri almarhum sendiri memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Lalu ia membawa jenazah suaminya ke padang pasir terbuka untuk dimakamkan. Tak sengaja ia mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya untuk mensolatkan jenazah tersebut. Orang itu tidak lain adalah orang zuhud yang uzlah di sebuah bukit di tepi kota yang dikenal sebagai kewaliannya di kalangan masyarakat. Tak beberapa lama tersiar kabar di tengah masyarakat Basrah bahwa orang yang dikenal wali Allah rela dan berkenan menurun bukit hanya untuk mensolatkan jamaah fulan yang dikenal sebagai seorang pemabuk. Masyarakat Basrah pun sambil terheran-heran lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang ulama karismatik yang dikenal sebagai wali Allah untuk mensolatkan jenazah tersebut. Masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada ulama karismatik tersebut. Wali Allah tersebut menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara langit, turunlah temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Solatkanlah jenazahnya karena sungguh ia telah diampuni." Mendengar jawaban ulama karismatik yang rela turun bukit itu, masyarakat Basrah makin takjub dan heran. Sedangkan ulama karismatik itu juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah terhadap jenazah laki-laki pemabuk ahli maksiat. Wali Allah itu lalu memanggil istri almarhum untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istri almarhum mulai cerita bahwa suaminya semasa hidup, sebagaimana dikenal masyarakat Basrah, menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat hiburan dan mabuk minum seharian. "Baik, ada 3 hal yang kuingat," jawab istri almarhum. Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya waktu subuh, almarhum suaminya segera mengganti pakaian, berwudu, lalu bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya dan tenggelam dalam dosa. Kedua, rumah almarhum tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan almarhum terhadap anak-anak yatim tersebut melebihi kebaikan terhadap anaknya sendiri. Ketiga, tidak jarang almarhum suaminya sadar di tengah mabuknya pada gelap malam, lalu menangis dengan penyesalan dan bermunajat, "Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah Engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?" Maksudnya dirinya. Mendengar keterangan istri almarhum, ulama karismatik itu berpaling menunggu pemakaman selesai sebelum kembali ke atas bukit di tepi kota Basrah. Keterangan istri almarhum menghilangkan keheranan yang sebelumnya dianggap pada dirinya dan masyarakat kota Basrah. Demikian cerita yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita agar tidak memandang hitam putih seseorang di masyarakat dan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.